istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap permohonan penangguhan penahanan dikabulkan. Polisi tersangka KDRT Rizky Bilar langsung meninggalkan Mapolres Metro Jakarta Selatan Jumat malam. Nggak diapa-apain Ibu. Sembari menggendong anaknya yang masih balita, seorang wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial nekat menceburkan diri ke sungai untuk menghindari razia petugas. Polisi menahan Inspektur Jenderal Polisi Teddy Binahasa karena diduga terlibat penjualan sabu-sabu sebanyak 5 kg. Suara ledakan dari lantai 2 toko mengawali kebakaran yang menghanguskan toko swalayan di Depok, Jawa Barat. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Astran Hidin Wanda Dwi Utali kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi hari ini, hari Sabtu Anda ya, waktunya weekend, udah siap-siap orang mau ke puncak nih, jam 4.25 nih. Ayo, siap-siap supaya nggak kena macet gitu ya. Tapi kemanapun pemirsa, kalau misalnya ingin berakhir pekan, yang penting harus tetap menjaga kesehatan pastinya. Betul, dan juga ingat pemirsa sekarang sedang cuaca ekstrem, jadi hati-hati begitu ya. Langsung saja kita awal informasi pertama di pagi hari ini. Pemirsa, pedangdut Lesti Kejora mencabut laporan kasus KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Ya, alasan sang anak menjadi latar belakang dicabutnya laporan Lesti. Meski demikian, tersangka Rizky Bilar masih menjalani penahanan hingga penyidikan tuntas. Kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dialami penyanyi dangdut Lesti Kejora kini memasuki babak baru. Usai sang suami Rizky Bilar ditetapkan tersangka oleh kepolisian, Lesti justru mencabut laporannya ke kepolisian dan tak ingin lagi melanjutkan kasus tersebut. Keputusan itu diambil usai kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Pelantun lagu Kejora itu telah memaafkan sang suami yang telah mengakui kesalahannya. Saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya. Insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung merangkul saya, meminta maaf. Dan saya sebagai manusia biasa, ya orang itu salah apapun, insya Allah saya maafkan. Namun meski Lesti sebagai pihak korban telah mencabut laporan, penyidikan kasus KDRT itu tetap berjalan. Tersangka Rizky Bilar pun masih ditahan hingga tahap penyidikan dituntaskan oleh kepolisian. Laporan yang sudah ada dibuat, ya, namun demikian tetap kita proses, kita terima untuk penyidik lagi memproses. Ya, untuk sementara ini untuk saudara B tetap masih ditahan. Rizky Bilar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian usai menjalani pemeriksaan di Polres Jaksel 12 Oktober lalu. Kasus KDRT yang menjerat pria berusia 27 tahun itu bermula saat sang istri melaporkannya 28 September lalu. Motif penganiayaan dilatar belakangi dugaan perselingkuhan yang dilakukan tersangka. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Polres Metro Jakarta Selatan Jumat malam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersangka kekerasan dalam rumah tangga Muhammad Rizky atau Rizky Bilar. Ya, namun polisi tetap melanjutkan penyidikan kasus KDRT suami Lesti Kejora menyusul belum terpenuhnya sejumlah persyaratan formil dan material pengajuan restoratif justice atau keadilan restorasi. Dugaan kekerasan dalam rumah tangga Muhammad Rizky atau Rizky Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora terus bergulir. Bahkan polisi telah menahan Rizky Bilar karena statusnya sudah menjadi tersangka. Penetapan dan penahanan tersangka ternyata membuat istri Lesti urung melanjutkan kasusnya.
Bahkan penyanyi dangdut yang tengah umroh ini langsung terbang ke Indonesia untuk mengurus pencabutan laporannya. Selain sang suami telah meminta maaf dan membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatan, masa depan anak menjadi pertimbangan Lesti mencabut laporan polisi. Bahkan Lesti juga mengajukan penangguhan penahanan terhadap suaminya dengan sejumlah alasan dan pertimbangan. Polisi akhirnya mengabulkannya pada Jumat malam. Dan tersangka Rizky Bilar harus menjalani wajib lapor setiap hari Senin. Polisi tetap melanjutkan penyidikan kasusnya, menyusul belum terpenuhinya sejumlah persyaratan formil dan material pengajuan restoratif justice atau keadilan restorasi. Yang harus dilakukan oleh tersangka, yang dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya, yaitu wajib lapor. Dan proses penyidikannya masih berlangsung. Di samping proses restoratif justice juga masih berlangsung. Dugaan KDRT menerpa rumah tangga pedangdut Lesti Kejora. Lesti melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi atas dugaan KDRT yang mengakibatkan korban luka lebam. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, dugaan KDRT terhadap korban pedangdut Lesti Kejora memasuki babak baru menyusul adanya pencabutan laporan polisi dan terkabulnya penangguhan penahanan tersangka Rizky Bilar. Pasangan suami istri Lesti dan Bilar Jumat malam meninggalkan Mapolres Metro Jakarta Selatan dan keduanya pulang secara terpisah dengan dua mobil berbeda. Tersangka KDRT Rizky Bilar Jumat malam langsung meninggalkan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Polisi telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Suami Lesti Kejora juga menyatakan permohonan maaf kepada istri dan keluarga besarnya. Bahkan Rizky Bilar berjanji akan menjadi ayah dan suami yang baik ke depannya. Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang didampingi kuasa hukumnya kemudian meninggalkan kantor polisi melalui pintu yang berbeda. Keduanya pulang secara terpisah dengan mobilnya masing-masing. Dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi atas dugaan KDRT yang ia alami berulang kali. Bahkan akibat ulah suaminya, korban menderita sejumlah luka lebam hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Kasus konten video prank KDRT yang dilakukan pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven masih terus berlanjut penyidikannya di Mapolres Jakarta Selatan. Ya, buntut dari video candaan tersebut, Baim dan Paula menghadapi dua kasus sekaligus, yakni terkait UU ITE dan tentang laporan palsu. Ya, meski Baim dan Paula telah meminta maaf atas konten video prank KDRT yang dibuatnya, namun proses penyidikan terhadap keduanya masih terus dilakukan. Sejauh ini, Baim dan Paula telah menjalani 2 kali pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Pasangan artis ini harus menghadapi 2 kasus sekaligus akibat video lelucon KDRT di konten YouTube mereka. Keduanya dilaporkan oleh seseorang berinisial M dengan pasal UU ITE, sementara sahabat polisi Indonesia melaporkan Baim dan Paula atas dugaan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Tentunya ini pembelajaran bagi kita ya, tidak bisa media sosial kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, apalagi untuk keuntungan pribadi ya, dengan membuat laporan palsu dan sebagainya ya. Kemudian juga menertawakan tindakan KDRT yang dialami oleh seseorang, ini tentunya tidak bagus ya. Ini tentunya pembelajaran yang tidak positif bagi Konten prank polisi ini berawal saat Paula mendatangi Polsek Kebayoran Baru 1 Oktober lalu. Istri dari Baim Wong ini melaporkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Namun laporan tersebut palsu dan hanya dibuat untuk konten YouTube mereka. Bapau.
Di informasi lainnya, pemirsa, nekat melancong ke Jakarta tanpa tujuan dan bekal yang cukup, belasan remaja asal Purwakarta, Jawa Barat terpaksa diangkut petugas P3S Sudin Sosial Jakarta. Sementara itu, seorang wanita yang membawa anak balita nekat menceburkan diri ke sungai untuk menghindari razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Jakarta. Nggak ada apa-apain, Ibu. Udah. Bu, apa-apa, Bu? Udah langsung pulang aja. Dengan langkah tertatih sembari menggendong anaknya yang masih balita, wanita ini terus berjalan di sungai demi menghindari petugas. Iya, warga penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Taman Kota kawasan Kemayoran, Jakarta melarikan diri saat petugas gabungan menggelar razia PMKS Jumat sore. Ada juga warga PMKS yang meronta dan menolak untuk dibawa petugas ke mobil dinas sosial. Razia ini dilakukan karena kawasan Kemayoran ingin mewujudkan sebagai smart city, sehingga semua warga PMKS yang berada di kawasan ini harus dibersihkan. Jadi sebenarnya tujuan dilakukan kegiatan ini adalah menertibkan kawasan Kemayoran. Dan tentunya kami ingin menertibkan PMKS ini juga sejalan dengan kami PPK Kemayoran sebagai pengelola kawasan. Dalam razia kali ini, sedikitnya 15 orang PMKS berhasil terjaring. Selanjutnya akan dilakukan pembinaan di Panti Sosial Kedoya, Jakarta. Sementara itu, petugas P3S Jakarta yang mendapat laporan langsung mendatangi dan mendata anak-anak yang masih di bawah umur asal Purwakarta, Jawa Barat, yang terlantar di sebuah musola di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta. Kelompok remaja ini mengaku berangkat ke Jakarta dengan menumpang dan berpindah-pindah truk. Ini untuk main katanya, untuk hiburan, cari hiburan. Sudirman, mau ke Pesen Sedwik ya, berangkapan bola dongeng katanya. Ternyata sini lantar gitu, jadi kita selamatkan. Kelompok remaja yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 7 orang perempuan ini nantinya akan dibawa terlebih dahulu ke tempat penampungan Sudin Sosial Jakarta Utara sebelum nantinya akan dipulangkan ke tempat asal mereka. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Korps Bayangkara lagi-lagi tersandung skandal. Polisi menahan Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa karena diduga terlibat penjualan sabu-sabu sebanyak 5 kg. Selain Teddy, sejumlah polisi berpangkat perwira menengah dan bintara juga diduga terlibat dalam sindikat serupa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam keterangan persnya Jumat sore menjelaskan terungkapnya peredaran narkotika itu berawal dari penangkapan 3 orang oleh Polda Metro Jaya yang diduga mengedarkan narkoba. Saat diusut, ternyata melibatkan polisi berpangkat Bribka dan seorang Kapolsek berpangkat Komisaris. Penyelidikan berlanjut dan didapati mantan Kapolres Bukit Tinggi berpangkat Ajun Komisaris Besar juga terlibat dalam jaringan tersebut. Dari penangkapan itu didapat informasi dugaan keterlibatan Irjen Polisi Teddy Minahasa yang saat itu menjabat Kapolda Sumatera Barat. Atas dugaan itu, Teddy diperiksa Divisi Propam Polri dan kini dalam penempatan khusus. Bila terbukti bersalah, Jenderal Bintang 2 itu terancam dipecat dengan tidak hormat dan menghadapi sanksi atas tuntutan kasus pidana. Saat ini Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Pada bulan Mei 2022, Polda Sumatera Barat yang dipimpin Teddy Minahasa mengungkap kasus peredaran narkotika di Bukit Tinggi. Barang bukti yang disita berupa 41,4 kg sabu-sabu dengan 8 tersangka. Diduga dari 41,4 kg sabu-sabu sitaan itu, 5 kg diantaranya sudah disisihkan oleh Kapolres Bukit Tinggi. Lalu atas permintaan Teddy, sabu-sabu dijual ke seorang perempuan. Tim Liputan melaporkan.
Pasca ditangkapnya Irjen Teddy Minahasa terkait dugaan kasus penjualan narkoba, suasana di Mapolda Sumatera Barat kini dipenuhi dengan karangan bunga. Ya, Teddy Minahasa diduga terlibat penjualan sabu-sabu seberat 5 kg. Inilah barang bukti 5 kg sabu-sabu yang didapat dari 8 orang tersangka, di mana 3 orang diantaranya diduga merupakan oknum kepolisian. Penangkapan ini bermula dari aksi Polda Metro Jaya menangkap 3 orang warga sipil pada 10 Oktober lalu. Dari penangkapan tersebut diketahui jika narkoba yang didapat dari para tersangka diperoleh dari 3 oknum kepolisian yang berdinas di Jakarta. Mendapat laporan tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta kasus tersebut dikembangkan. Terungkap jika narkoba tersebut diduga diperoleh dari AKBP Dodi Prawira Negara yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi. Narkoba yang seharusnya merupakan barang bukti pengungkapan narkotika justru dijual atas persetujuan Kapolda Sumatera Barat saat itu, Irjen Polisi Teddy Minahasa. Kini Irjen Teddy sendiri telah ditahan dan menjalani penempatan khusus. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar. Sementara itu, pasca ditangkapnya Jenderal Bintang 2 tersebut oleh anggota Propam Polri, suasana di depan Mapolda Sumatera Barat yang berada di Jalan Sudirman, Padang, pada Jumat siang dipenuhi karangan bunga dari berbagai instansi dengan ucapan selamat tinggal terhadap Teddy Minahasa. Tim Liputan melaporkan. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada ratusan pejabat Polri yang terdiri dari pejabat utama Mabes Polri, Kapolda hingga Kapolres Indonesia di Istana Negara Jumat kemarin. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyampaikan komitmen Polri untuk bersih-bersih sesuai arahan Kepala Negara. Ratusan pejabat Polri yang terdiri dari pejabat utama Mabes Polri, Kapolda hingga Kapolres seluruh Indonesia Jumat siang kemarin hadir di Istana Kepresidenan untuk mendapat pengarahan dari Presiden Joko Widodo. Namun Kapolda Jawa Timur yang baru ditunjuk, yakni Irjen Teddy Minahasa, absen karena diduga tersandung kasus narkoba. Yang berbeda dari pertemuan ini, para pejabat Polri tampak memakai pakaian dinas lapangan, namun tanpa penutup kepala dan tongkat komando. Bahkan mereka dilarang membawa ponsel, memakai mobil dinas dan membawa ajudan. Mereka hanya diperbolehkan membawa buku dan alat tulis. Pertemuan berlangsung tertutup selama 1 jam. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan komitmen Polri untuk bersih-bersih sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya memberantas judi online dan narkoba. Juga sepakat bahwa hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri mengakui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin menurun akibat kejadian menonjol seperti kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan dugaan keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam kasus narkoba. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF menyerahkan hasil investigasi tragedi Kanjuruhan ke Presiden Joko Widodo. Ya, dalam laporan TGIPF merekomendasikan pengurus PSSI bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang. Selain itu, TGIPF juga meminta penyelidikan tindak pidana kepada pihak yang terlibat terus berjalan. Dan berikut pernyataan Mahfud MD selaku Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. Pengurus PSSI harus bertanggung jawab. Dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral. Tapi hukum itu sebagai norma seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat, publik terinjak-injak. Lalu, ada tanggung jawab moral.
di atas itu. Nah, disinilah kami lalu memberi catatan akhir yang tadi digarisbawahi oleh Bapak Presiden, Polri supaya meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang juga diduga kuat terlibat. Kehilangan 2 putrinya dalam tragedi Kanjuruhan, seorang ayah mendesak polisi untuk mengautopsi jasad kedua korban. Pihaknya ingin membuktikan kondisi tidak wajar kedua putrinya menyusul adanya pernyataan polisi bahwa gas air mata tidak mematikan. Suasana duka masih menyelimuti kediaman Devi Atok, warga kawasan Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur. Pria ini harus kehilangan 2 putrinya, Naila dan Natasha, sekaligus dalam tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Devi Atok mendesak autopsi terhadap kedua jenazah anaknya. Dirinya ingin membuktikan pernyataan polisi bahwa gas air mata tidak berbahaya dan tidak mematikan. Katanya gas air mata tidak berbahaya dan tidak membunuh. Nah, tapi kenyataannya kan meninggalnya korban ini semua gosong, lebam-lebam menghitam itu dan mengeluarkan darah dari hidung dan mengeluarkan busa. Sementara pihak kepolisian segera mengautopsi terhadap jasad kedua korban Naila dan Natasha pekan depan. 2 remaja putri tersebut meninggal dunia menyusul adanya kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan lebih dari 100 orang supporter. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. 2 lagi korban tertimbun longsor di Gang Barjo, Kebon Kelapa, Kota Bogor, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa hari Jumat. Ya, dengan demikian dari 8 korban tertimbun longsor, kini masih ada 1 korban yang belum ditemukan. Petugas SAR gabungan terus menggali untuk mengevakuasi 1 jenazah korban longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, yang masih tertimbun Jumat siang. Korban diketahui bernama Dini, berusia 54 tahun. Setelah bisa dikeluarkan dari timbunan material longsor, jenazah Dini langsung dievakuasi ke RSUD Kota Bogor untuk kepentingan identifikasi. Isak tangis kerabat dan warga terdengar saat jenazah korban diusung ke mobil ambulan. Sebelumnya, tim SAR gabungan menemukan 1 korban tertimbun longsor bernama Iwan 24 tahun Jumat dini hari dalam kondisi tak bernyawa terhimpit mesin jahit. Jumat pagi, jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Bogor disertai seorang keluarganya. Hingga Jumat petang, total 2 lagi dari 8 korban longsor di Gang Barjo ditemukan di titik lokasi yang sama. Kalau untuk yang kedua, korban yang kita temukan, dekatan posisinya antara Iwan dan yang satu posisinya itu kurang lebih 1 meteran lah. Yang satu yang ininya di bawahnya lagi, kurang lebih 1-2 meter. Dengan demikian, dari 8 korban tertimbun longsor di Gang Barjo, 3 diantaranya ditemukan tewas, 4 selamat, dan 1 lagi korban bernama Warsi 57 tahun belum ditemukan. Pencarian terhadap korban ke-8 yang juga pemilik rumah tersebut akan dilanjutkan Sabtu pagi dengan tambahan peralatan dan bantuan anjing pelacak. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, hujan deras selama beberapa hari memicu tanah longsor di Dusun Kompasa, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Akibatnya 3 orang tertimbun material longsoran. Warga dan tim SAR gabungan berjibaku menggali puing-puing longsoran di Dusun Kompasa, Desa Lokarumbia, Jeneponto, Sulawesi Tenggara untuk mencari warga yang tertimbun longsor Jumat sore. Hasilnya 1 korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya belum ditemukan. Longsor di Dusun Kompasa terjadi Jumat sekitar pukul 2 siang, dipicu oleh hujan deras yang turun beberapa hari terakhir.
Selain menimbun 3 warga, 5 rumah rusak saat tebing di sisi jalan longsor. Potensi SAR menemukan korban atas nama Dengkaku umur 60, diperkirakan 60 tahun di bantaran sungai dalam keadaan meninggal dunia, dan 2 orang masih dalam tahap pencarian oleh tim kami. Pencarian 2 korban yang hilang rencananya akan dilakukan pada Sabtu. Diduga keduanya tertimbun tak jauh dari temuan korban pertama. Zainuddin melaporkan dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Banjir yang merendam ratusan rumah di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat memaksa warga bertahan di pengungsian dan rumah ibadah. Ya, sementara di Lampung, kendaraan polisi terperosok ke dalam selokan saat banjir menggenangi sejumlah permukiman di 2 kecamatan di Tanggamus, Lampung. Petugas bersama warga berjibaku mendorong kendaraan polisi yang terperosok saluran air di Tanggamus, Lampung. Kendaraan ini mogok di tengah genangan banjir saat petugas akan memantau permukiman warga yang terendam. Mereka pun terpaksa berjalan kaki meninggalkan kendaraan dan menunggu air surut agar mobil bisa dipindahkan ke tempat aman. Banjir bandang dari luapan Sungai Wai Semaka membuat warga ketakutan, sebab banjir selain menjebol tanggul juga menggenangi permukiman hingga ratusan rumah warga terendam. Sudah terjadi hujan dan dengan intensitas yang agak cukup lumayan, jadi terjadi luapan di Sungai Wai Semong, karena Wai Semong ini merupakan satu sungai pokok yang menjadi muara dari beberapa sungai-sungai kecil. Berbekal seadanya, sebagian korban banjir bersama keluarga ini terpaksa meninggalkan rumah mereka yang kebanjiran. Mereka bertahan di pengungsian seperti di sebuah masjid dan keadaannya memprihatinkan. Di antaranya mereka harus istirahat dan tidur dengan alas seadanya. Sebab saat banjir menerjang kawasan Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, warga tak bisa menyelamatkan harta benda berharganya. Iya, ngungsi. Kenapa, Bu? Caket PAUD, desa Karangliga, caket PAUD. Banjir atau gimana? Iya, banjir. Banjir. Tabu 1. Rumah Ibu ikut terendam? Tanya, malah ada 10. Udah dalam, Bu, ya? Ibu tadi jam 5 subuh. Ratusan rumah di permukiman padat penduduk di Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang Barat, Jumat malam masih terendam banjir. Ketinggian air kini menjadi setengah meter akibat luapan Sungai Citarum dan Cibeet menyusul hujan deras yang mengguyur wilayah ini dalam beberapa hari terakhir. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ledakan tabung gas LPG membakar sebuah warung ayam goreng di Bandar Lampung Jumat siang. Sementara ledakan kuat mengiringi kebakaran sebuah toko swalayan di Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Tak ada korban dalam 2 peristiwa kebakaran tersebut. Kebakaran toko swalayan di Jalan Kebahagiaan, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat pada Jumat malam ini sempat diawali beberapa kali ledakan dari lantai 2 toko yang membuat panik warga. Seorang juru parkir toko sempat mencoba memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR agar api tidak merambat ke bangunan sebelahnya. Tindakan pertama, saya naik ke atas, saya gunakan APAR. Saya coba untuk siram dengan APAR, tapi malah ada suara ledakan, dari kemungkinan besar dari freon AC. Nah, Abang kan masih di atas itu, nggak kelempar tadi, Bang? Alhamdulillah tidak, Bang. Hah? Berapa kali ledakan tuh, Bang? Ada sekitar 3-4 kali ledakan. 9 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan akhirnya berhasil memadamkan api. Diduga pemicu kebakaran dari hubungan pendek arus listrik pendingin udara atau AC. Bakaran, Bung. Peristiwa kebakaran juga meludeskan warung ayam goreng di Jalan Pramuka, Raja Basa, Bandar Lampung, Jumat siang. Api cepat membesar karena di dalam warung banyak bahan mudah terbakar. Kebakaran ini dipicu oleh ledakan tabung gas LPG. Akibat peristiwa ini, pemilik warung terluka saat berusaha memadamkan api sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Nahyudi dan Ari Susanto melaporkan dari Depok, Jawa Barat dan Bandar Lampung, Lampung. Usai jeda Fokus Pagi segera kembali dengan informasi polisi berhasil menangkap bandar judi online bernama Apin BK yang sempat buron dan kabur ke luar negeri. Fokus Pagi yang segera kembali bersama Wanda di Utari.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Diduga mengalami serangan jantung saat berkendara. Sebuah minibus di Lamongan, Jawa Timur menabrak musola. Akibat insiden tersebut, pengemudi minibus yang diketahui seorang ASN meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisi minibus ini mengalami ringsek cukup parah di bagian depan usai menabrak musola dengan kecepatan tinggi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Lamongan, Jawa Timur pada Jumat siang. Diduga sopir mengalami serangan jantung sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Menurut saksi mata, sebelum berhenti menabrak musola, bagian kiri minibus lebih dulu menabrak tiang gapura. Akibat insiden ini, pengemudi minibus yang diketahui seorang ASN meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Kronologinya semula mobil CRV berjalan dari arah timur menuju ke barat. Sesampainya di TKP, jalan menikung. Pada saat jalan menikung, yang bersangkutan tetap lurus ke barat, sehingga masuk ke Gang Kauman dan akhirnya berhenti menabrak musola. Sementara itu, kerasnya benturan juga membuat pintu dan dinding musola mengalami kerusakan. Polisi bahkan harus mengerahkan mobil derek guna mempercepat proses evakuasi minibus. Sapari Ranu Wijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Pemirsa, seorang pria todongkan senjata api ke karyawan kantor advokat di Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Diduga pria tersebut panik saat ditanya karyawan yang mencurigai kedatangannya. Seorang pria ini menyelinap memasuki sebuah kantor advokat di kawasan Jalan Raya Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, seperti tampak dalam rekaman kamera pengawas CCTV. Pria tersebut kemudian kembali keluar dan langsung menodongkan senjata api ke karyawan yang mencoba menanyakan keperluannya. Katakan bahwa dia tidak ada kegiatan mencuri, dia tidak ada pegang barang-barang yang ada di sini, dia tidak ada sentuh apapun yang ada di kantor sini. Saya jawab, ini kantor loh, dan ini pagi-pagi, apa kepentingan Anda sini dulu. Dan dia menjawab, abang mau tahu siapa saya, kemudian mengeluarkan senjata api. Atas kejadian pada Kamis lalu itu, pihak kantor advokat telah melaporkan kasusnya ke polisi. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Perburuan bandar judi online yang kabur ke beberapa negara terus diintensifkan Bareskrim Polri. Seorang bandar judi online yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara dibekuk polisi di tempat persembunyiannya di Malaysia. Aparat kepolisian akhirnya berhasil menangkap bandar judi online bernama Apin BK yang sempat buron dan kabur ke luar negeri. Apin ditangkap polisi di Malaysia Jumat kemarin setelah sebelumnya sempat bersembunyi di Singapura. Dengan pengawalan ketat, petugas bandar judi online ini tiba di Indonesia melalui Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat malam. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan penangkapan tersangka ini atas kerjasama dengan kepolisian di Raja Malaysia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu anggota-anggota kita telah kita kirim ke luar negeri, ke beberapa negara, dan alhamdulillah malam hari ini Apin BK berkat kerjasama polis to polis dengan teman-teman di kepolisian di Raja Malaysia bisa kita bawa ke tanah air. Tengah malam menjelang Sabtu dini hari, Apin BK dengan kondisi tangan di borgol terus dikawal ketat aparat personel siber Bareskrim Polri bersenjata laras panjang saat tiba di gedung Bareskrim. Usai menjalani pemeriksaan, Apin BK langsung ditahan. Apin BK menjadi buronan polisi sejak 24 Agustus lalu. Bos judi online ini kabur ke Singapura ketika Polda Sumatera Utara menggerebek lokasi judi online di Deli Serdang 9 Agustus lalu. Petugas juga menangkap 15 anak buah Apin yang bertugas sebagai operator judi online miliknya. Taufik Saleh dan Arhopa Supandi melaporkan dari Tangerang, Banten, dan Jakarta. Polsek Indrapura, Batubara, Sumatera Utara menangkap 2 orang pencurian sepeda motor. Satu dari kedua tersangka merupakan anak mantan Bupati Batubara 2 periode, Arya Zulkarnain.
Jadi anak mantan bupati tidak menjamin bersih dari tindakan kriminal jalanan. Pria berinisial OMK ini yang merupakan anak mantan Bupati Batubara, Sumatera Utara, justru menjadi maling pencurian sepeda motor. Tersangka dibekuk bersama rekannya karena melakukan pencurian sepeda motor bermodalkan kunci letter T di salah satu rumah warga di Desa Indrapura. Modusnya adalah pada saat kedua tersangka sedang melintas di tempat tersebut, mereka melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah seseorang dan situasi sepi. Kemudian mereka sepakat untuk melakukan pencurian yang diajak oleh salah satu tersangka di antara mereka berdua. Bukan kali ini saja tersangka berurusan dengan pihak kepolisian. Pada 2016 dan 2017, tersangka juga pernah 2 kali ditangkap oleh petugas karena terlibat penyalahgunaan narkoba. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara, Sumatera Utara. Sesosok mayat wanita yang diduga tengah hamil ditemukan terbungkus selimut di saluran air di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Petugas yang memeriksa mendapati luka di bagian kepala wanita tersebut. Penemuan jasad wanita tanpa identitas di Jalan Gunung Sahari 7A, Kemayoran, Jakarta Pusat bermula saat petugas penanganan prasarana dan sarana umum akan membersihkan tumpukan selimut yang berada di saluran air. Namun ketika selimut diangkat, didapati sesosok jenazah yang perutnya membesar. Diduga wanita itu dalam keadaan hamil. Tidak ada identitas yang menunjukkan jati diri wanita yang diperkirakan berusia sekitar 35 tahun tersebut. Hanya ada tato di pundak kiri. Polisi yang memeriksa mendapati luka di sekitar kepala dan juga luka lebam di tangan serta tubuhnya. Jenazah lalu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Kita tiap hari beres di sini, tapi nggak ada kayak gituan. Tapi setelah tadi pagi kita lewat, biasa kan tugas di sini, ternyata itu ada selimut, kirain kita itu sampah, tapi ternyata itu pasti. Warga Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan digegerkan ditemukannya kerangka manusia di sebuah rumah kosong di kawasan Sukamaju. Itu ada kantong asal deh, di luar. Ada darah juga. Begitu menerima laporan, petugas kepolisian langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah kosong di Jalan Residen Hana Jamudin, Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, Jumat siang. Saat olah TKP, petugas menemukan sebuah baju berwarna merah muda yang diduga milik korban. Ironisnya, kerangka manusia yang belum diketahui identitasnya, termasuk jenis kelaminnya tersebut, tak hanya ditemukan di ruang tengah, tapi juga di kamar mandi. Bagian tubuhnya ada di ruang dalam rumah kosong sini. Kemudian ada potongan tangan ditemukan di beda lokasi. Dugaan mutilasi seperti itu, Pak? Untuk sementara masih dalam proses penyelidikan. Temuan berawal saat seorang warga yang akan menempati rumah tersebut membersihkan seisi rumah. Ya, bersih-bersih ini, terus kami ke belakang, terus kami jingok di kamar mandi ada orang. Iya. Kondisinya seperti apa tenggorok itu, Bu? Sudah tengkurap di sana itu. Kira-kira tahu tak lanang betina dari bajunya warna pink. Polisi lalu mengevakuasi kerangka manusia ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang untuk kepentingan penyelidikan. Kasus ini ditangani petugas Polsek Sako, Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, 2 orang warga di Ngawi, Jawa Timur menjadi korban pencurian bermodus petugas penyalur bantuan sosial. Para terduga pelaku berhasil menggasak uang dan perhiasan milik korban wanita yang sudah lanjut usia. Wanita berusia 78 tahun warga Karangbanyu, Widodaren, Ngawi harus kehilangan uang 1,3 juta rupiah dan kalung emas seberat 10 gram. Hal serupa juga menimpa wanita lainnya yang sudah lanjut usia di kawasan Pengkol, Mantingan. Uang senilai Rp480.000 beserta gelang dan cincin emasnya seberat 13 kg raib. Foto-foto sampai belakang, terus ke belakang. Itu pintu yang belakang judulan dari sini itu dibuka, terus jebulan dari belakang sana itu ya dibuka. Tapi saya kok enggak sadar, enggak curiga kalau itu bukan petugas. Katanya dari kecamatan, saya ya atas percaya.
Terduga pelaku menyasar para wanita lanjut usia sebagai korbannya. Mereka berhasil menggasak barang berharga korban dengan modus berpura-pura sebagai penyalur bantuan sosial. Untuk modus sementara ini pelaku mendatangi rumah korban, kemudian mengaku sebagai petugas yang akan melakukan pendataan terkait penerimaan bantuan kepada masyarakat miskin. Sasarannya dia apa nih? Orang tua-tua gitu? Berdasarkan laporan yang kami terima, sementara ini sasarannya perempuan atau laki-laki yang sudah lanjut usia. Selain menyelidiki kasusnya, polisi mengimbau warga untuk berhati-hati dengan modus kejahatan penyalur bantuan sosial tersebut. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Usai jeda Fokus Pagi segera kembali pemirsa dengan informasi kobaran api dengan cepat membesar dan melalap bangunan pesantren di Kampung Taringgul, Desa Tarikolot, Kabupaten Bogor. Fokus Pagi segera kembali bersama Asran Syadi. Anak balik Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Gunung api Ile Lewotolo di Kabupaten Lembata, NTT kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 1.200 meter dari puncak gunung. Sejumlah dentuman dan gemuruh yang kuat mengiringi erupsi tersebut. Pos pengamatan gunung mendata dentuman dan gemuruh yang kuat disertai gempa hembusan sebanyak 4 kali menyertai erupsi Gunung Ile Lewotolo di Lembata, NTT. Ketinggian kolom abu mencapai 1.200 meter dari puncak gunung dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat daya. Hingga saat ini tingkat aktivitas gunung api Ile Lewotolo tetap berada pada level siaga. Masyarakat tidak beraktivitas di radius 3 hingga 4 km dari puncak gunung. Erupsi ini dengan tinggi kolom abu teramati 1.200 meter di atas puncak atau 2.623 meter di atas permukaan laut. Dan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat daya. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 38,1 mm dan durasi 50. Sebuah pesantren yatim piatu di Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar dan melalap bangunan pesantren Tarbiyatul Falah di Kampung Taringgul, Kota Tarikolot, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Sejumlah santri dewasa langsung berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 4 armada untuk memadamkan api. Kurang dari 2 jam api akhirnya bisa dipadamkan. Diduga kebakaran dipicu adanya korsleting arus listrik. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Di Kabupaten Sanggau, warga akhirnya mendapat bantuan makanan cepat saji setelah sepekan banjir melanda. Sementara banjir yang merendam ratusan rumah di Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang masih tinggi meski telah berangsur surut. Sepekan sudah, permukiman warga di Desa Riam Kota, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat diterjang banjir. Desa ini menjadi salah satu yang terparah, pemirsa. Ratusan rumah terendam meski mulai surut, namun ketinggian air masih mencapai atap rumah warga. Jumat siang, warga pun akhirnya memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Petugas terus berupaya menyalurkan bantuan logistik menggunakan perahu karet. Sementara itu di Kabupaten Sanggau, korban banjir di lingkungan Liku, Kecamatan Kapuas akhirnya menerima bantuan. Meski dalam kondisi diguyur hujan dan harus menerobos banjir, aparat kepolisian terus berupaya mendistribusikannya dari satu rumah ke rumah lain. Pasalnya bantuan ini yang pertama kalinya diterima warga di lingkungan Liku selama sepekan banjir ini terjadi. Sedangkan di Kota Sintang, Kalimantan Barat, korban banjir mengungsi di sejumlah tenda. Tenda berbahan terpal seadanya ini dibuat secara swadaya oleh warga, dihuni oleh 3 kepala keluarga. Mereka terpaksa mengungsi karena tempat tinggalnya terendam banjir hingga tinggi 2 meter. Ironisnya pemirsa, tenda terpal ini kerap bocor saat hujan mengguyur, dan mereka pun berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat, terlebih bantuan makanan yang kini tak kunjung datang. Pencarian hari ketiga terhadap anak sekolah dasar yang hanyut terseret banjir dan masuk ke selokan di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi belum membuahkan hasil. Ayah korban yang baru saja tiba di Malaysia pun ikut melakukan pencarian. Ia penasaran lantaran celana yang diduga milik anaknya telah ditemukan.
pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan mencari lebih jauh dari hari sebelumnya, yaitu di Padebenghar, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Kali ini dengan menempuh jarak 15 km dari TKP. Namun, sampai batas yang telah ditentukan, tim SAR gabungan belum berhasil menemukan korban. Tim SAR gabungan mencurigai lokasi di mana celana yang diduga milik korban ditemukan, yaitu di gorong-gorong yang berjarak 500 meter dari lokasi korban terpeleset. Tim SAR gabungan pun meminta bantuan unit damkar Kabupaten Sukabumi untuk menyurutkan air di gorong-gorong dengan mesin. Namun, korban belum berhasil ditemukan. Untuk proses pencarian pada hari ini, tim kita bagi menjadi 4 seru ya. Pertama pencarian dari GWK sampai ke Cikareok, terus yang ke Cikareok sampai ke Pasar Sabtu, dari Pasar Sabtu sampai ke Padebenghar ya, sampai Padebenghar, dan tim seru keempat dia melakukan proses pencarian visual darat. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian pada Jumat malam. Pencarian difokuskan di mana celana yang diduga milik korban ditemukan, yakni di gorong-gorong yang memiliki cekungan dan lubang. Ayah korban yang baru tiba dari negeri Malaysia pun langsung ikut melakukan pencarian. Harapan ya kita ketemu jasadnya saja lah. Kalau harapan itu, karena kalau secara logika dia sudah terkena arus, ya otomatis sudah nggak ada lah. Dan harapan saya sebagai ayahnya, ya saya pengen jasadnya itu dimakamkan dengan layak lah. Mengenai bahaya pencarian di malam hari, Denny pun meminta pada tim SAR gabungan untuk menghabiskan rasa penasaran dan hanya menyisir sungai kecil. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Sesosok mayat pria tanpa busana ditemukan di Kali Ciliwung, Beji, Depok, Jawa Barat. Jasad itu diduga merupakan pria Parubaya yang hanyut terseret arus sungai Cisarua, Bogor beberapa hari lalu. Jasad pria Parubaya tanpa identitas ini ditemukan warga dalam posisi tertelungkup dan tersangkut di pinggiran tebing Kali Ciliwung, tepatnya di bawah kolong tol Cijago, Beji, Depok. Jasad yang sudah dalam kondisi membengkak itu menggunakan gelang magnet berwarna hitam di tangannya. Atas ciri tersebut, petugas Tagana Bogor langsung mendatangi lokasi untuk memastikan bila jasad itu adalah orang yang mereka cari sejak Selasa lalu. Korban hanyut lantaran kediamannya yang berada di belantaran sungai tergerus air. Pihak keluarga pun didatangkan guna memastikan identitas korban. Pada saat itu ketinggian masih sekitar 1,5 meter dari lantai sungai kali, bukan sungai kali, karena kali kecil. Nah, setelah seperempat jam kemudian air bertambah besar, naik sampai 3 meter. Nah, almarhum ini sedang merapihkan barang rongsokannya di gubuk. Itu terbawa arus dengan gubuk. Para petani melon di kawasan pertanian Glagah, Kapanewon, Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menangis lantaran puluhan hektar buah melon terendam air selama 4 hari. Bahkan para petani di daerah itu merugi hingga 50 juta rupiah. Inilah video yang sempat viral di media sosial kala seorang petani menangisi tanaman melonnya yang terendam banjir. Tangisan petani asal desa Glagah, Kapanewon, Temon, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta itu mewakili hancurnya jerih payah para petani di daerahnya. Sebab penantian menanam 2 bulan sirna karena bencana. Bahkan sampai Jumat siang, air banjir yang merendam 20 hektar lahan buah melon di desa Glagah juga belum surut. Kena air hujan, tidak layak dimakan lagi. Akibatnya para petani pun gagal panen, sebab buah melon yang terendam air kondisinya lembek dan isi buahnya layaknya bubur. Para petani merugi mulai dari 30 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Ini nggak bisa diapa-apakan ini, melonnya tinggal pulang saja. Kerendamnya 24 jam, terus dinaikkan, baru di etre. 4 hari kemudian seperti ini, Mas. Sudah nggak bisa dimakan ini. Hujan deras hampir tiap sore kini selalu terjadi di desa Glagah. Karena itulah ratusan buah melon milik sejumlah petani kini dibiarkan mengapung dan membusuk. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah diguyur hujan deras, sebuah tebing di kawasan Kecamatan Pasanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur longsor hingga menutup akses jalan. Akibat longsoran ini membuat akses antar dusun di kawasan ini terputus.
Yang mau tumbang artinya masih banyak longsoran kecil-kecil. Kalau itu tumbang... Material longsor tebing setinggi 20 meter di kawasan Dusun Sukomade, Kecamatan Pasanggaran, Banyuwangi menutup akses jalan. Selain meruntuhkan material tanah, sejumlah pohon berukuran besar juga tumbang dan melintang di tengah jalan. Longsor mengakibatkan satu dusun terisolasi. Ada lebih dari 287 kepala keluarga yang tak bisa keluar maupun masuk dusun akibat tumbangnya pohon. Nah, ini juga memutus aliran listrik di kawasan tersebut. Hingga Jumat siang, proses evakuasi material longsor masih dilakukan secara manual oleh warga relawan dan petugas BPBD Banyuwangi. Proses evakuasi rencananya akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Hari terakhir berkantor di Gedung Balai Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria menggelar perpisahan bersama ASN Ibu Kota. Gubernur dan Wakil DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria menggelar acara perpisahan bersama ratusan ASN DKI Jakarta tepat di hari Jumat yang merupakan hari terakhir mereka berkantor di Balai Kota. Kegiatan berlangsung meriah dengan diisi seni tari dan tarik suara yang ditujukan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur karena telah membawa banyak perubahan untuk Ibu Kota selama menjabat. Anies pun mengucapkan terima kasih kepada jajaran ASN DKI Jakarta setelah mendukung setiap program yang dicanangkan. Sementara itu, Jumat malam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria mengemasi sejumlah barang milik pribadi yang berada di ruang kerjanya. Anies dan Riza mengaku terharu dengan banyaknya dukungan dari ASN lingkup DKI Jakarta terhadap mereka selama bekerja selama 5 tahun memajukan ibu kota. Secara resmi, jabatan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria akan berakhir Minggu esok 16 Oktober 2022. Pasti banyak kenangan di tempat ini kan, banyak putusan besar, banyak hal-hal yang berkesan di sini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap di sini kan, bantu Pak Heru supaya terus membangun Kota Jakarta lebih baik lagi. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat melaksanakan kegiatan tahunan dengan mempublikasikan pengukuran indeks kualitas program siaran televisi tahun 2022. Pada pengukuran indeks kualitas siaran kali ini dinilai siaran televisi di Indonesia jauh lebih baik dari sebelumnya. Bertempat di salah satu hotel di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, KPI Pusat menggelar ekspos indeks kualitas program siaran televisi Jumat sore. Berdasarkan tabulasi data dari informan ahli dan 12 perguruan tinggi negeri Indonesia, kualitas program siaran televisi di Indonesia jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. KPI Pusat juga menyebutkan, rata-rata program kualitas siaran televisi saat ini memiliki nilai 3, yang artinya cukup baik. Jika ada yang diberi nilai di bawah 3, artinya direktur program televisi harus memperbaiki kualitas program siarannya ke arah yang lebih baik untuk mengedukasi penonton. Dalam seminar kali ini, KPI Pusat membahas tentang proteksi hak cipta konten kreatif antara media televisi dan media sosial. Kolaborasi media baru dengan televisi, bagaimana misalnya masalah hak cipta. Apa itu hak cipta? Misalnya karya teman-teman konten kreator yang dipakai oleh televisi, kemudian mereka menyebutkan sumber dari siapa, dan teman-teman konten kreator ini ingin dihargai bahwa konten kreator ini loh sumber dari kami, jadi tolong juga mereka hargai, terlepas dengan konteks royalty secara ekonomi. Tapi sebaliknya juga itu, industri TV itu juga menghasilkan sebuah konten-konten juga yang harus diapresiasi oleh media baru, dari mana sumber televisi dan sebagainya. Kolaborasi media baru dan media televisi ini diharapkan bisa saling menguatkan dan tidak saling menyalahkan untuk hak intelektual, agar produk karya anak bangsa saling dihargai. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Permohonan penahanan dikabulkan polisi. Tersangka KDRT Rizky Bilar langsung meninggalkan Mapolres Metro Jakarta Selatan Jumat malam. Fokus pagi segera kembali. Minta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Wanda Dwi Utari. Dan saya Astran Syari. Peranur Lesti Kejora ini mencabut laporan kasus KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Ya, alasan sang anak tercinta menjadi latar belakang dicabutnya laporan Lesti di Kepolisian Metro Jakarta Selatan.
Kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dialami penyanyi dangdut Lesti Kejora kini memasuki babak baru. Usai sang suami Rizky Bilar ditetapkan tersangka oleh kepolisian, Lesti justru mencabut laporannya ke kepolisian dan tak ingin lagi melanjutkan kasus tersebut. Keputusan itu diambil usai kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Pelantun lagu Kejora itu telah memaafkan sang suami yang telah mengakui kesalahannya. Saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya. Insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung merangkul saya meminta maaf. Dan saya sebagai manusia biasa, ya orang saya salah apapun, insya Allah saya maafkan. Rizky Bilar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian usai menjalani pemeriksaan di Polres Jaksel 12 Oktober lalu. Kasus KDRT yang menjerat pria berusia 27 tahun itu bermula saat sang istri melaporkannya 28 September lalu. Motif penganiayaan dilatar belakangi dugaan perselingkuhan yang dilakukan tersangka. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Dugaan KDRT terhadap korban pendangdut Lesti Kejora memasuki babak baru menyusul pencabutan laporan polisi dan dikabulkannya penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Ya, namun pasangan selebritas Lesti dan Bilar Jumat malam meninggalkan Mapolres Metro Jakarta Selatan secara terpisah dengan dua mobil yang berbeda. Tersangka KDRT Rizky Bilar Jumat malam langsung meninggalkan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Polisi telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Suami Lesti Kejora juga menyatakan permohonan maaf kepada istri dan keluarga besarnya. Bahkan Rizky Bilar berjanji akan menjadi ayah dan suami yang baik ke depannya. Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang didampingi kuasa hukumnya kemudian meninggalkan kantor polisi melalui pintu yang berbeda. Keduanya pulang secara terpisah dengan mobilnya masing-masing. Dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi atas dugaan KDRT yang ia alami berulang kali. Bahkan akibat ulah suaminya, korban menderita sejumlah luka lebam hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, pemirsa, dua lagi korban tertimbun longsor di Gang Barjo, Kebon Kelapa, Kota Bogor, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa. Dengan demikian, dari 8 korban tertimbun longsor, kini masih ada 1 korban yang belum ditemukan. Petugas SAR gabungan terus menggali untuk mengevakuasi 1 jenazah korban longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor yang masih tertimbun Jumat siang. Korban diketahui bernama Dini, berusia 54 tahun. Setelah bisa dikeluarkan dari timbunan material longsor, jenazah Dini langsung dievakuasi ke RSUD Kota Bogor untuk kepentingan identifikasi. Isak tangis kerabat dan warga terdengar saat jenazah korban diusung ke mobil ambulan. Sebelumnya, tim SAR gabungan menemukan 1 korban tertimbun longsor bernama Iwan, 24 tahun, Jumat dini hari, dalam kondisi tak bernyawa terhimpit mesin jahit. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait pencarian korban longsor yang terjadi di Bogor, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan reporter Agi Kurnia Sandi dan juru kamera Satria. Agi, silakan dengan laporan Anda.
Ya, proses pencarian evakuasi bagi warga yang terdampak ataupun korban yang masih tertimbun longsor ini masih terus dilakukan karena masih ada satu korban yang tertimbun dan belum bisa ditemukan oleh tim evakuasi ataupun tim SAR gabungan. Di belakang saya merupakan lokasi di mana merupakan lokasi longsor yang berada di Gang Barjo, kemudian juga Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Di sini nanti ada tim SAR gabungan akan melakukan pencarian lanjutan karena masih ada satu orang yang masih belum ditemukan. Sebelumnya kemarin ada ditemukan 2 korban yang memang sebelumnya dilaporkan hilang. 2 korban tersebut atas nama Iwan berumur 24 tahun, kemudian juga satu lagi bernama Dini berumur 52 tahun. Kalau disampaikan dari tim SAR gabungan ini mengatakan bahwa lokasi satu orang ini masih berdekatan dengan penemuan korban Iwan dan juga Dini, sehingga ini akan mempermudah para tim SAR gabungan untuk menemukan korban satu lagi yang bernama Warsi. Tentu ini yang diharapkan nanti sekitar pukul 8 pagi pencarian kembali akan dilakukan dan diharapkan akan dimudahkan untuk mendapatkan korban yang masih belum ditemukan. Kemudian yang disampaikan oleh tim SAR gabungan ada kendalanya ialah terkait dengan alat berat ataupun alat bantu untuk pencarian korban karena lokasinya sangat sempit, Arsan dan juga Wanda, sehingga tidak bisa menggunakan alat berat. Kemudian juga yang digunakan oleh para pencarian korban ialah hanya menggunakan alat berat, alat sederhana seperti pacul dan juga sebagainya. Kemudian kendalanya adalah karena cuaca di Bogor masih turun hujan sehingga yang menghambat para tim SAR gabungan ini untuk mencari korban. Dan terakhir adalah yang disampaikan oleh pihak dari Pemkot Kota Bogor mengatakan ada 139 orang yang terdampak dan sekarang sudah berada di tempat pengungsian. Demikian kembali ke Anda studio, Wanda dan juga Arsan. Terima kasih Agi, Kurnia Sandi, dan Satria atas laporan langsungnya dari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi jelang Piala Dunia 2022. Pemirsa, bola yang digunakan legenda Argentina Diego Maradona saat melakukan gol tangan Tuhan di Piala Dunia 1986 akan segera dilelang. Ya, nilai bola legendaris tersebut diperkirakan mencapai 50 miliar rupiah. Wow. Legenda Argentina Diego Armando Maradona pernah mencetak gol kontroversial di Piala Dunia Meksiko 1986. Saat laga melawan Inggris di perempat final, Maradona mencetak gol ke gawang kiper Peter Shilton dengan tangan kiri pada menit 51 di Stadion Azteca di Mexico City. Gol ini disebut sebagai gol tangan Tuhan. 4 menit kemudian Maradona mencetak gol soloran dengan mengelabui 6 pemain Inggris. Gol ini dilabel sebagai gol terbaik abad ke-20. Di akhir turnamen, tim Tengo keluar sebagai juara usai mengalahkan Jerman Barat. Wasit asal Tunisia, Ali bin Nasser, yang memimpin pertandingan gol tangan Tuhan, menjadi pemilik bola bersejarah tersebut. Bola tersebut rencananya akan dilelang di pelelangan Graham Bot, yang merupakan pelelang spesialis memorabilia olahraga di London pada 16 November mendatang. Harga bola tersebut diprediksi antara 2,8 hingga 3,4 juta dolar Amerika, atau senilai 43,2 miliar hingga 52,5 miliar rupiah. Ali berharap pembeli bola ini kelak akan memamerkan bola tersebut kepada publik. Sebelumnya, jersey yang Maradona pakai di perempat final Piala Dunia 1986 dimiliki ex-kiper Inggris Steve Hodge. Baju tersebut telah dilelang dan laku senilai lebih dari 8 juta dolar. Sekian Fokus Pagi kali ini, pemirsa. Tetap kencangkan protokol kesehatan dan tentunya saksikan info terkini jika corona hanya di video. Unduh aplikasinya sekarang. Ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Budi Amal Peduli Kasih karena kepedulian kita. Harapan mereka. Ya pemirsa, sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, maka siaran TV analog akan dihentikan mulai tanggal 2 November 2022. Segera beralih ke siaran TV digital untuk tetap bisa menyaksikan program Fokus Pagi dan juga program-program kesayangan Anda di Indosiar. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box TV digital, bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet dan siaran gratis. Indosiar siap digital. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim yang bertugas, saya Asran Syadi. Dan saya Wanda Dwi Utari pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat akhir pekan, dan sampai jumpa.